Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan terkait dengan topik 1, yakni pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di ruang kolaborasi. Dengan anggota kelompok Marifatul Khairah, Rizky Mailinda Hasanah, dan saya sendiri, Ruci Pawicara. Di sini kita akan mempresentasikan beberapa kasus, yakni terdiri dari 3 kasus. Dan kasus pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yakni terkait dengan bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 8. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik melakukan kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan teori behavioristik yang menyebutkan kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil, sehingga siswa mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik. Nah, sehingga sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Kemudian perintahnya adalah elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi kelompok kami, berdasarkan kasus tersebut, dalam kegiatan belajar menggunakan pendekatan teacher center. Teacher Center merujuk pada pendekatan atau model pembelajaran di mana guru berperan sebagai pusat kontrol pengetahuan dan otoritas dalam kelas. Metode yang tepat untuk Teacher Center adalah metode ceramah, demonstrasi, dan metode tanya-jawab. Selanjutnya, kasus tersebut, guru meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan. Dan hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Sehingga teori yang berkaitan adalah teori behavioristik, atau disebut dengan teori yang berciri khas pengulangan materi, atau pengulangan kebiasaan. Teori behaviorisme yang merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, menurut teori behaviorisme, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, ciri khas dari teori tersebut adalah adanya stimulus dan respon dari adanya pengulangan materi maupun kebiasaan. Nah, teori behavioristik tersebut mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Nah, menurut teori belajar behavioristik tersebut, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Selanjutnya adalah kasus kedua dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kasus 2.
Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Kemudian pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut jawaban diskusi kelompok kami, yaitu usia sekolah dasar, yakni mulai usia 7 tahun, yang termasuk dalam tahap pra-operasional menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Metode yang harus digunakan oleh Rina adalah ceramah, permainan, demonstrasi, bernyanyi sambil berhitung. Mengingat peserta didik yang diajar oleh Ibu Rina adalah anak SD. Kemudian hal yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didik lancar berhitung yaitu yang pertama, mengenalkan dan menguatkan pondasi dari konsep berhitung. Mengajarkan konsep berhitung yang tepat pada anak sejak dini, kemudian menghindari kasus menghafal. Mengenalkan konsep menghitung bisa dimulai dengan menghitung jari, kancing baju, dan lain-lain yang familiar dengan kebiasaan siswa. Kemudian yang kedua adalah menggunakan contoh yang konkret, yaitu tunjukkan dengan objek yang real atau fakta dengan jumlah yang diinginkan. Mengajarkan 1 tambah 2 dengan menggunakan 3 buah apel atau benda yang membuat anak tertarik. Kemudian yang ketiga adalah hindari memaksa anak belajar berhitung terlalu cepat. Sebaiknya anak diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan belajarnya, disesuaikan dengan umur anak. Karena apabila anak merasa tertekan, maka merasa tidak nyaman dengan suasana pembelajaran, sehingga mungkin materi yang diajarkan tidak akan terserap dengan baik, seperti itu. Jadi harus mempertahankan kondisi pembelajaran yang nyaman dan tidak memaksa pada anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Teori belajar yang sesuai dengan kasus ini yaitu teori belajar yang menerapkan permainan dan bernyanyi menggunakan di mana kegiatan ini termasuk dalam teori belajar kognitivisme. Hormon yang adanya suasana pembelajaran yang menyenangkan akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon bahagia. Jadi teori ini menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan dan juga kontekstual. Kelompok kami menyarankan hal tersebut karena siswa kelas 1 SD, yaitu mulai usia 7 tahun, termasuk tahap praoperasional menurut teori perkembangan kognitif, sehingga anak belum mengoptimalkan kemampuan kognitif atau belum bisa melogika sesuatu sehingga sesuai dengan teori belajar kognitivisme yang merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Pada kegiatan pembelajaran ini, proses belajar perlu dilakukan secara interaktif yang berkesinambungan dengan lingkungan. Contohnya yaitu menggunakan benda konkret atau benda yang disukai anak, sehingga anak akan tertarik. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri anak pada tahap praoperasional, yaitu mampu mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Kemudian yang kasus 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di kasus 3. Ada sebuah kasus di mana di sini disebutkan bahwa Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ia hendak mengajarkan materi tentang teks deskripsi pada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduannya itu saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Kemudian, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali.
Kemudian untuk yang selanjutnya, ini pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Berdasarkan diskusi kelompok kami menjawab bahwa keputusan dan pertimbangan yang dipilih oleh AD ini sudah sangat sesuai. Karena di mana contoh teks deskripsi yang diberikan oleh AD ini mengenai tentang pantai dan makanan merupakan sesuatu yang sudah familiar, yang sudah biasa mereka kenal di kehidupan sehari-harinya. Kemudian Made ini memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali ini juga dikarenakan hal ini merupakan identitas Bali dan tidak lepas dari pantai dan makanan khasnya, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Kemudian jika Made tidak memberikan contoh teks deskripsi, mereka mungkin akan merasa teks deskripsinya bukan pantai atau makanan khas Bali, mungkin mereka akan merasa sulit dalam memahami teksnya, karena contoh yang disajikan dalam buku cetak itu hanya berangan-angan, mereka tidak mengerti secara langsung, tidak bisa melihat secara langsung. Kemudian di sini karena peserta didiknya itu tidak terbiasa mengamati contoh yang disajikannya itu. Kemudian selain itu tujuan utama dari pembelajaran ini kan adalah agar siswa itu belajar untuk melakukan sebuah deskripsi. Jadi pembelajaran itu akan lebih bermakna jika berkaitan dengan kepentingan siswanya atau keperluan siswanya, seperti salah satu contohnya itu mendeskripsikan makanan dan pantai yang ada di wilayah Bali. Untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang digunakan Made dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk diskusi kelompok kami menjawab bahwa kasus yang diterapkan merupakan teori belajar kognitivisme, di mana di sini memiliki prinsip seperti pembelajaran yang kontekstual, di mana pembelajarannya itu yang bermakna, kemudian menyenangkan dan rileks. Kemudian memanfaatkan indera untuk belajar. Nah, di sini prinsip pembelajaran kontekstual ini menekankan pada pentingnya menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan, kemudian bermakna bagi siswanya. Selain itu, sesuai dengan latar belakang dan pengalaman yang mereka hadapi di kehidupan sehari-harinya. Jika dikaitkan dengan teori-teorinya, ada dua teori menurut kami, yaitu teori kontekstualisasi pembelajaran, di mana teori ini menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif itu terjadi ketika materi yang disajikan dalam konteks yang nyata atau relevan bagi peserta didik ini. Jadi hal ini bisa yang sudah dilakukan sehari-hari oleh peserta didik. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu teori pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang biasanya kita sebut itu sebagai student-centered learning. Nah, di mana teori ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru memahami dan memperhatikan kebutuhan serta latar belakang peserta didik. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan 3 kasus seperti yang sudah dipresentasikan. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.